Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema mengikuti jalan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersuka cita bahwa kami dapat merayakan Natal bersama keluarga, teman dan saudara-saudari yang lain. Kami sungguh menikmati waktu yang Engkau berikan di akhir tahun ini dalam kebersamaan. Namun kami tetap memiliki tanggung jawab yang harus kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar kami tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik di akhir tahun ini. Pimpinlah kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Matius 2 ayat 1-12. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Matius 2 ayat 12 yang berbunyi demikian. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mencoba jalan yang tidak biasa kalau kita pergi ke gereja? Kita menempuh jalan itu mungkin karena di jalan biasa ada kemacetan, atau ada demonstrasi, atau ada Car Free Day, atau karena ada perbaikan jalan, atau karena memang kita suka melewati berbagai jalan, supaya kita memiliki referensi tentang jalan lain. Sehingga kita memiliki tambahan pengalaman bila suatu hari jalan biasa yang kita tempuh tidak dapat dilalui. Apapun alasan kita, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab yang utama tujuan dari jalan yang kita lalui adalah agar kita bisa sampai kepada tujuan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang orang-orang Majus yang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk bertemu Yesus di Betlehem, dan mereka kembali ke tempat mereka dengan tidak melewati Yerusalem, di mana di Yerusalem ada Herodes, para imam dan ahli Taurat di sana. Mereka harus melalui jalan yang lain. Dalam perikop firman ini diceritakan bahwa orang-orang Majus baru saja menyembah dan memberikan emas, dupa dan mur sebagai pemberian terbaik kepada raja yang baru dilahirkan. Datangnya orang Majus menemui Yesus menandakan bahwa Yesus bukan hanya raja yang dinantikan oleh orang Yahudi, tetapi Yesus adalah raja yang dinantikan oleh orang-orang di dunia ini. Setelah bertemu Yesus, mereka memutuskan untuk melalui jalan lain karena raja yang mereka nantikan adalah Yesus Kristus. Jadi mereka tidak perlu menemui Raja Herodes lagi di Yerusalem. Mereka menempuh jalan lain karena Allah memperingatkan mereka supaya mereka dapat menghindari bahaya yang akan terjadi oleh karena mereka harus bertemu dengan Herodes. Bahaya yang dapat terjadi adalah Herodes bisa saja melakukan kejahatan seperti pembunuhan untuk menyingkirkan Yesus yang adalah raja. Dan Herodes bisa saja mengancam nyawa orang-orang Majus bila mereka tidak memberitahu di mana Yesus dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus adalah orang-orang asing. Mereka bukan penduduk Yerusalem, apalagi orang Yahudi. Mereka orang-orang terhormat dari negeri-negeri di timur yang datang untuk menyembah Yesus. Ada di antara mereka para imam, raja, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang perbintangan. Mereka mau melakukan pengorbanan dengan melakukan perjalanan yang jauh dari negeri asal mereka untuk menemui Yesus. Mereka tidak menyerah dan mau berkorban sampai mereka bertemu dengan Yesus melalui bintang terang yang mereka lihat. Namun tidak hanya melalui bintang terang saja, mereka juga taat pada petunjuk Allah melalui mimpi dengan melewati jalan baru yang harus mereka tempuh. Sebagai orang-orang yang baru saja sampai di negeri yang asing bagi mereka, mereka kemudian diminta untuk melewati jalan yang baru. Tentu ini tidaklah mudah untuk dilalui. Bisa saja di jalan yang baru ada bahaya lain yang menanti mereka, atau mereka bisa tersesat karena jalan yang tidak biasa mereka lalui.
tetapi mereka tetap taat kepada petunjuk Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Natal baru saja kita lewati, dan dalam hitungan hari kita akan menyambut tahun baru. Maka ada baiknya seperti para Majus, kita mau berkorban dan kita taat pada petunjuk Allah untuk melalui jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin jalan itu masih misteri, atau jalan itu tidak kita kehendaki, bahkan jalan itu tidak menyenangkan bagi kita dan sebagainya. Perjumpaan dengan Yesus di saat Natal membuat orang Majus berkomitmen untuk taat mengikuti jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan adalah jalan perlindungan buat mereka. Demikian pula dengan kita. Sebentar lagi kita akan melangkah di tahun 2024. Banyak jalan yang akan kita lewati. Namun belajar dari para Majus, mari kita taat mengikuti jalan yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Karena Tuhan mau mengarahkan hidup kita melalui jalan-jalannya. Tuhan mau melindungi kita di tahun 2024. Tuhan mengetahui setiap bahaya, ancaman, bahkan hal-hal yang akan merintangi kita di masa yang akan datang. Maka taatilah petunjuk-Nya dengan melewati jalan yang sudah ditentukannya. Ingatlah bahwa Tuhan beserta kita. Ia akan membimbing kita pada jalan yang sudah Ia tentukan bagi kita, yaitu jalan keselamatan, jalan perlindungan, jalan yang penuh damai sejahtera. Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Allah beserta kita dalam menempuh jalan yang baru di tahun 2024. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Yesus Kristus yang mau membimbing kami pada jalan-jalan yang harus kami lalui. Bila kami telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus pada Natal di tahun 2023 ini, tolonglah kami untuk dapat berefleksi dan mengevaluasi segala hal yang telah kami jalani, sehingga kami beroleh hikmat untuk memilih jalan yang benar, jalan yang akan kami lewati di tahun yang baru. Dan bila sebentar lagi kami akan menempuh jalan baru di tahun 2024, maka ya Tuhan, besertalah dengan kami. Tuntun kami hingga kami dapat menempuh jalan itu dengan baik dan selamat. Kami menyerahkan hidup kami untuk dituntun melalui jalan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita kembali. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.